Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran DNA yang dimana diampu oleh dosen Bapak Lahyafi SPDI MPD. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih pada video presentasi kelompok kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Siti Aminah dengan NIM 2022010105004 Prodi PAUD kelas B semester 2. Selanjutnya ada Arsi Yulfianita Subandi dengan NIM 2022010105022 Prodi PAUD kelas A semester 2. Lalu yang berikutnya ada Rihan Rivalda dengan NIM 2022010105026 Prodi PAUD kelas B semester 2. Dan terakhir ada Adrianista dengan NIM 2022010105029 Prodi PAUD kelas B semester 2. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Bermain Sambil Belajar. Definisi bermain sambil belajar. Bermain merupakan hal yang sangat penting bagi anak karena melalui bermain, anak dapat membangun pengetahuannya dengan suasana yang lebih menarik dan menyenangkan. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak belajar. Artinya, anak yang belajar adalah anak yang bermain, dan anak yang bermain adalah anak yang belajar. Menurut KBBI, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyenangkan hati dengan menggunakan alat tertentu atau tidak, yang bersifat spontan, fleksibel, dan sukarela. Dalam hal ini yang dimaksud spontan adalah tidak struktur atau terencana. Fleksibel yakni tidak terikat aturan tertentu dan dapat berubah sesuai dengan imajinasi masing-masing, serta sukarela yang berarti tanpa paksaan dari siapapun. Alat atau media yang digunakan dalam bermain disebut permainan. Sedangkan definisi dari belajar secara singkat adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bermain sambil belajar merupakan suatu aktivitas bermain yang mana menyisipkan materi pembelajaran atau mengandung pengetahuan dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam permainan gobak sodor seperti gambar di samping. Dalam permainan gobak sodor, anak akan belajar tentang kerjasama, konsentrasi, kecepatan, dan ketepatan dalam menyentuh mangsa-mangsanya. Tidak hanya itu, permainan tersebut juga meningkatkan perkembangan motorik kasar dan juga kecerdasan spesialnya. Seluruh tujuan pembelajaran yang terangkum dalam permainan itulah yang disebut bermain sambil belajar. Bagi anak, secara tidak sadar, mereka telah belajar dari permainan yang telah mereka lakukan. Teori bermain itu sendiri terbagi atas 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik adalah teori yang bermunculan pada awal abad ke-19 sampai dengan Perang Dunia Pertama. Yang kedua, teori modern. Teori ini muncul setelah Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Teori surplus energi. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer. Herbert Spencer merupakan seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Beliau berpendapat bahwa bermain terjadi karena adanya siklus energi.
Bermain merupakan wahana untuk menggunakan energi yang berlebih sehingga anak terlepas dari tekanan. Tenaga yang berlebih apabila tidak tersalurkan dengan baik akan mendorong anak kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, bermain merupakan cara terbaik untuk menyalurkan kelebihan energi tersebut. Teori rekreasi. Teori ini dikemukakan oleh Moritz Lazarus. Moritz Lazarus merupakan seorang filsuf Jerman, Yahudi, psikolog, dan penentang vokal antisemitisme pada masanya. Menurutnya, tujuan bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja, karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya energi. Bermain adalah lawan dari bekerja dan merupakan alternatif paling ideal untuk memulihkan tenaga. Jika energi anak sudah digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka anak akan lelah dan kurang bersemangat. Dengan bermain, anak akan memperoleh kembali energinya sehingga mereka lebih aktif dan bersemangat kembali. Rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh Stanley Hall. Stanley Hall merupakan sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York, yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pernikahannya, yaitu di bidang psikologi. Menurutnya, anak merupakan mata rantai evolusi dan binatang sampai menjadi manusia. Hal tersebut menyebabkan anak-anak akan mereplikasi kembali kehidupan leluhur dalam kegiatan bermainnya. Menurut Hall, pada saat bermain, sebenarnya anak tidak melakukan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan melakukan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kegiatan yang muncul bukanlah sesuatu asing bagi anak, melainkan pengalaman motorik yang kental dengan sifat-sifat genetiknya. Teori praktis. Teori ini dikemukakan oleh Karl Gross. Karl Gross merupakan ahli psikologi dan filsuf berkebangsaan Jerman. Menurutnya, bermain menggunakan unsur-unsur untuk berkembang pada diri hewan serta anak-anak. Fondasi teori Gross menyatakan bahwa permainan di masa anak-anak bagi manusia adalah persiapan untuk kehidupan dewasa atau kehidupan mendatang. Menurutnya, bermain merupakan proses penyiapan diri untuk menyandang peran sebagai orang dewasa. Jadi sambil bermain, anak-anak dapat melatih diri untuk fungsi-fungsi di kemudian hari, serta dapat pula mempertahankan hidup dengan berbagai keterampilan motorik yang dimilikinya. Teori modern. Yang pertama, teori Piaget. Piaget merupakan seorang filsuf ilmuwan dan psikologi perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, bermain mengkonsolidasi perkembangan yang telah terjadi sambil memungkinkan perkembangan pembelajaran baru dalam suasana santai. Yang kedua, teori Levi-Vygotsky. Levi-Vygotsky merupakan psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Menurut Levi-Vygotsky, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan anak memainkan mainan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan anak dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih matang. Yang ketiga, Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurutnya, bermain anak sebagai alat penting untuk pelepasan emosi serta untuk mengembangkan rasa harga diri anak ketika dapat menguasai tubuhnya, benda-benda, serta sejumlah keterampilan sosial. Dalam tulisan lain dipaparkan bahwa teori psikoanalisis Sigmund Freud memandang bermain sama halnya fantasi atau lamunan. Dengan bermain, anak dapat memproyek sikap, ekspektasi, konflik maupun pengalaman-pengalamannya tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya anak dalam memenuhi ekspektasi yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, dengan mengatasi konflik dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang keempat, teori otak triun oleh Dr. Paul Nicklen. Menurutnya, di dalam otak manusia itu terbagi atas 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu otak reptil atau batang otak, memiliki fungsi sebagai sarana mempertahankan diri ketika sesuatu persoalan tertentu.
Yang kedua yaitu otak limbik, bagian otak yang memiliki fungsi untuk mengendalikan emosi, kemarahan, kegelisahan, kesenangan, dan cinta. Apabila anak dalam kondisi aman dan nyaman, maka sistem limbiknya akan dapat bekerja dengan baik. Dari sini anak dapat belajar dengan baik pula. Yang ketiga yaitu otak korteks, bagian otak yang berfungsi untuk intelektual. Jika sistem limbik menerima perasaan nyaman dan menyenangkan. Adapun hubungan teori ini dengan bermain adalah dianggap sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan pada diri anak sebagai wahana rekreasi diri. Jika anak bermain berarti ada kecenderungan anak merasa senang, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi fungsi bagian otak limbik yang maksimal, akan mempengaruhi belajar dan berpikir anak. Dalam keadaan ini, anak akan mudah dalam memahami berbagai intervensi dari luar, kemudian dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan.